Kita jangan bikin aturan yang memang anak itu pun nggak mampu melaksanakannya. Contoh Bu. Kita aja pun nggak mampu. Misalnya belajar harus duduk di meja 2 jam. Tidak boleh buka gadget. Ya 2 jam belajar di meja. Terus saya tanya, ini orang dewasa. Orang dewasa nih kalau disuruh duduk 2 jam, betah nggak? Nah, terus kenapa kita suruh anak kemudian buat aturan disiplin dengan cara seperti itu gitu. Jadi kan berarti kalau nanti ternyata dia tak mampu melaksanakannya kan kita anggap menyimpang. Kemudian kita kasih hukuman. Nggak adil gitu. Oke. Nggak bagus kan, nggak positif. Siapapun nggak mampu. Mama aja lah disuruh 2 jam di situ. Nggak mampu. Terus kenapa saya nuntut dia harus belajar? Anak saya lebih suka dan lebih dengerin apa yang dikatakan oleh gurunya. Kalau di rumah berat kali Miss, kalau dinasehatin selalu bilang kata guru saya begini. Terus kemudian nanti ketika di sekolah kata mama saya begini. Wah, topik yang hari ini akan kami bahas dengan narasumber yang luar biasa adalah mengenai sinergi program pendidikan di rumah dengan di sekolah. Konnichiwa minasan, gimana kabar Anda? Pada sore hari ini kami mengundang kembali narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kemarin siapa yang sudah nonton episode sebelumnya yang kami bahas tentang psikologi anak. Kalau udah nonton boleh langsung komentar di bawah ini kalau sudah nonton. Kalau memang masih belum nonton boleh cek dulu di episode sebelumnya. Narasumber kita pada sore hari ini beliau adalah seseorang yang sangat berkompeten di bidangnya. Di dalam keseharian beliau berprofesi sebagai seorang psikolog dan juga seorang trainer. Beliau juga merupakan seorang founder dari Human Resources Training and Empowerment Indonesia atau yang kita kenal dengan HRTE Indonesia. Di dalam keseharian beliau juga sangat aktif sekali berorganisasi. Salah satunya itu adalah organisasi Himpunan Psikologi Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Majelis HIMSI Sumatera Utara. Bersama dengan saya di studio Ibu Ramadhani. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat datang kembali ke studio. Siap. Senang sekali ya Bu ya. Kemarin pembahasannya udah seru dan hari ini akan lebih seru lagi karena kita bahasnya sinergi. Sekolah dan juga rumah itu kan harus one line ya. Ini mau langsung kita ngobrol boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh ya. Saya pengen nih Bu langsung bertanya tadi yang saya bahas di awal. Anak lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru daripada orang tua. Kadang-kadang Miss nasihatin lah, kayaknya dia lebih denger nih apa yang dibilang sama orang tua. Mungkin boleh di-sharing dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sinergi program pendidikan orang tua dan guru dengan orang tua, sekolah dengan rumah. Ya, sinergi itu kan kita bicara tentang kesesuaian ya gitu. Jadi kesinambungan juga inline pendidikan di rumah dan di sekolah ya. Mungkin ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh orang tua ya untuk menguatkan keberhasilan anak dalam belajar. Termasuk bagaimana orang tua juga bisa mengambil peran untuk mengembangkan program pendidikan yang ada di sekolah itu untuk juga diterapkan di rumah. Yes. Walaupun mungkin tidak 100% ya. Tapi memang sekolah juga sebagus apapun sekolah itu programnya tetap membutuhkan orang tua gitu sebagai penguat programnya. Pertama, dia di sekolah kan waktunya juga terbatas. Nggak setiap hari ya. Kemudian yang paling banyak dia ada di rumah. Ya gitu. Jadi berarti dalam pendidikan sebetulnya peran utama adalah tetap orang tua. Karena guru yang terbaik adalah orang tua. Ya. Sekolah yang terbaik adalah rumah. Kan gitu. Jadi berarti bagaimana menciptakan rumah ya memiliki iklim belajar ya, iklim pembelajaran, kemudian orang tua juga menjadi guru pembelajar gitu-gitu ya. Jadi itu menjadi satu hal yang penting. Nah, seringkali kan di rumah itu program yang di sekolah itu tidak berkesinambungan di rumah karena orang tua mungkin nggak paham gitu. Apa sih yang mau aku lakukan di rumah gitu ya? Kalau orang tua nggak punya konsep gitu ya dalam pendidikan anaknya di rumah ya udah dia adopsi aja itu apa yang di sekolah
diikutin alurnya aja. Atau dilanjutin di rumah gitu ya, supaya ada kesinambungan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga menjadi konsisten kan. Jadi apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang diajarkan di rumah tuh sama. Jadi jangan sampai seperti yang Bu Lisa tadi bilang, kata guru saya gitu ya. Kan Ibu pernah dengar gitu kan? Iya sering. Iya kadang-kadang Miss tolong nasihatin dulu, capek kali kalau aku yang bilang. Atau orang tua kasih sponsor sama guru untuk ngomong sama anak. Nah, saya pikir wah kalau orang tua aja udah gak bisa ngomong amanah harus pakai orang lain, ini kan berarti ada peran yang atau fungsi yang salah di situ ya gitu. Jadi berarti tetap saja sekolah itu hanya media bantu bagi kita orang tua yang mungkin tidak punya waktu ya untuk mendidik dia secara akademis. Kemudian yang kedua mungkin juga memang pengetahuan kita terhadap bidang-bidang pembelajaran yang dia butuhkan dalam proses pendidikan formal dia itu kita juga nggak punya gitu ya. Maka kenapa kemudian sekolah menjadi solusi bagi orang tua ya. Walaupun di era sekarang itu banyak orang tua, ada beberapa teman saya yang dia mengajarkan anaknya di rumah. Homeschooling. Ya homeschooling. Homeschooling itu bukan homeschooling dirinya, gurunya, orang tuanya. Kalau ada homeschooling ya dikasih ke lembaga kan gitu. Tetap homeschooling cuma di rumah sekolahnya gitu. Nah, homeschooling itu kan pembelajaran dia di rumah ya. Jadi itu. Nah kita sebagai orang tua, tujuan kita menyekolahkan anak itu apa sih? Gitu. Ya. Mengantarkan anak kita ke sekolah, apakah sekolah formal, sekolah tradisional, sekolah modern, atau boarding school, mau pesantren, sebetulnya tujuannya apa? Kan pasti ada ya. Gitu. Karena setiap sekolah kan juga memiliki program-program yang berbeda. Secara umum akademis oke, karena ada pemerintah yang mengatur ya, kurikulum akademis yang wajib yang diikuti sekolah. Artinya dimanapun dia pasti akan dapat yang sama gitu. Karena semua sekolah di negara kita semua pasti akan berpatokan dengan akademis yang ada. Jadi program kurikulum pendidikan nasional kan gitu. Yang membedakan sekolah itu adalah program di luar akademisinya gitu, yang meningkatkan skillnya, bukan hanya sekedar knowledge ya gitu ya. Pembelajaran yang bersifat keminatan kan gitu ya, vocation program. Kemudian yang membedakan juga adalah program pendidikan karakternya, kepribadiannya, pendidikan moralnya, ya, pendidikan akhlak lah kalau kita bilang, pendidikan sopan santun. Itulah yang membedakan. Nah sekarang kita menjadi orang tua itu pengennya anaknya mau apa gitu? Mau sukses hanya dari akademisinya atau mau sukses dari semua aspek? Kalau kita mau sukses dari semua aspek, tentu kita harus memilih sekolah yang juga punya hal-hal yang sama, ya, mendukung ya Bu ya, biar bisa sinergi. Atau kalau kemudian kemampuan kita menyekolahkan anak ya, mungkin secara finansial ya, kita nggak sanggup nih di sekolah yang full semua aspek ada, itu pasti mahal kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan gitu ya untuk mengirimkan anak kita ke sekolah itu, tentu kita juga harus mengambil peran gitu untuk mengimbangi apa yang tidak ada di sekolah itu untuk kita buat di rumah. Tapi kalau ada sekolah yang dan kita secara finansial juga mampu ya, It's lebih good. bagus lah. Itu akan salah membantu. satu cara yang efektif untuk membantu kita. Gitu. Berarti kita bisa bilang di sini yang dimaksud dengan sinerginya itu adalah berharap adanya kedua belah pihak bersama-sama melakukan satu hal untuk mencapai tujuan yang sama. Jangan orang tuanya tujuannya anaknya pintar di akademisi, disekolahkan di sekolah yang tidak fokus dengan akademisi, ataupun sebaliknya begitu ya Bu ya. Tujuannya yang sama, sebenarnya apa sih yang dicari oleh orang tua. Dan ingat bahwasanya setiap orang tua tetap memiliki perannya juga. Walaupun mau sekolah dimanapun, sebagus apapun, semahal apapun, remember tadi apa kata Ibu, sekolah terbaik itu adalah di rumah. Guru terbaik tetap adalah orang tua. Pertanyaan berikutnya, ada tips nggak gimana milih sekolah terbaik nih? Memang kita benar sekolah terbaik itu di rumah. Tapi kan mereka masih butuh ini mencari, mungkin orang tua masih bingung mau cari sekolah apa sih yang sebenarnya terbaik dan cocok untuk anak kita? Ya, sederhana ada aja ya. Ada tipsnya gitu ya Bu ya. Pengalaman dari Ibu juga boleh. Kalau saya sederhana aja ya, melihat sekolah itu bagus untuk pertumbuhan mentalnya ya dulu. Kan kita kan kepengen juga
sekolah itu memberikan kemampuan akademis, skill, knowledge ya, skill, kemudian pembentukan moral karakter, kesehatan mentalnya, kan kita juga pengen ya gitu lihat sekolahnya. Jadi bagi saya untuk ukuran sekolah ini akan menyehatkan mental anak saya adalah yang pertama, kalau dia mau pergi sekolahnya itu semangat. Kalau dia sakit, udahlah bang, di rumah aja, besok sekolah lagi gitu. Enggak. Nah itu artinya ada sesuatu yang mendorong Harus dia. ditanya. Ya, kenapa dia nggak mau absen gitu ya 1 hari pun. Ketika saya tanya kenapa nggak mau libur sehari, biarlah istirahat di rumah. Besok abang akan ketinggalan. Kalau abang tidak hadir 1 hari saja, banyak yang ketinggalan. Wah, Kan gitu ya. penasaran Jadi, ini. Apalah dia apa di sih yang sekolah? dilakukan di sekolah kan gitu ya. Iya. Nah bagi saya itu satu ukuran. Terus dia berangkat sekolahnya happy, pulangnya tetap happy. Dia berangkatnya dengan semangat bahagia, pulangnya pun dengan gitu ya, Bahagia. dengan kegembiraan, dengan semangat yang tinggi karena dia merasa 1 hari ini saya mendapatkan banyak hal, jadi dia semangat. Kemudian belajarnya juga menyenangkan, dia berarti happy, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat kurikulumnya memang, gitu ya. Kurikulumnya apa sih gitu, yang dipelajari itu apa aja. Terus saya lihat metode mengajarnya bagaimana. Apakah di situ kita bilang metode atau lihat gurunya, Bu? Ya metode kan kita lihat dari cara guru. Berarti kan saya harus seminggu nih atau berapa hari itu observasi di sekolah itu, ngeliatin cara gurunya ngajar, metode pembelajarannya gimana. Ini cara belajarnya membuat anak tertekan ya gitu, atau cara gurunya mengajar membantu atau malah membingungkan kan gitu-gitu ya. Jadi saya pasti lihat itu gitu. Kemudian iklim, lingkungan. Bukan hanya pada saat dia di kelas, tapi pada saat di keluar main-main, ya pas jam istirahat. Bagaimana dia berinteraksi dan bagaimana guru mengawasi. Nah, jadi banyak sekali persoalan anak yang dibully gitu karena gurunya nggak ngawasin. Jadi nggak sempat tidak terperhatikan gitu ya. sekali, dan Iya. biasanya itu terjadi memang pada saat jam istirahat. Ya, Karena kan kalau di dalam kelas nggak mungkin kan. betul. Oke. Jadi itu saya pastikan itu dulu. 4 hal ini 4 ya. hal itu. Jadi Oke. guru-gurunya itu di belajarnya, iklim sekolahnya gitu ya. Kemudian saya lihat anak-anaknya gembira gitu. Itu jadi indikator buat saya. Dengan ada indikator ini semoga membantu orang tua yang lagi galau mencari sekolah. Kata kuncinya juga balik lagi, ini kan tadi kan menurut Ibu Ramadhani berdasarkan pengalaman. Dan ini 4 faktor yang ini, indikator ini ya, ini mungkin akan bisa membantu Anda. Balik lagi, kita sebagai orang tua harus tahu, kita pengen anak kita itu seperti apa. Kalau Ibu Ramadhani kan dia pengennya anaknya itu pokoknya pergi sekolah happy, pulang sekolah happy. Kenapa happy? Itu sangat penting. Nah, kan itu ya Bu ya. Yeah. Karena mungkin menurut ada orang tua yang kan, aduh saya pernah bertemu, happy-happy aja kalau nggak belajar, ngapain? Kan gitu kan. Ternyata dari secara sisi psikologi, dengan anak happy ini bisa menumbuhkan hal-hal yang lain. Mungkin Ibu boleh sharing nih Bu. Iya. Kenapa ya orang itu harus melakukan segala sesuatu itu dengan senang, Yes. dengan hati yang bahagia. Karena apapun yang dia lakukan itu akan maksimal hasilnya, gitu ya. Jadi anak yang belajar dengan bahagia, dengan happy, dengan senang ya, dia mempelajari materi pembelajaran yang serumit apapun, tapi kemudian diajarkan dengan cara yang menyenangkan, itu akan membangun motivasi dia belajar. Dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sulit gitu ya. Dan kemudian memang sel-sel berpikirnya juga terbuka gitu. Jadi kalau dia belajarnya nggak, aduh ini pelajarannya berat, itu udah ngeblok nih gitu. Dia ngeblok, gurunya mau pinter pun, mau tamatan yang luar negeri, mau dalam negeri, yang guru yang luar biasa juga nggak akan Jadi memberikan kalau efek bagus. di salah satu buku ya, tulis yang saya baca di Accelerated Learning, dia mengatakan bahwa sel-sel setiap orang itu, setiap anak itu pintar sebetulnya. Setiap anak itu cerdas. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengaktifkan kecerdasannya. Nah ya, jadi kalau dia belajarnya senang, itu akan lebih memudahkan aktivasi belajarnya, aktivasi otaknya gitu ya. Tapi kalau dia belajarnya tertekan, beban gitu ya, maka pembelajarannya juga nggak akan mudah gitu. Jadi paling nggak gini, kalau dia bahagia, yang sulit jadi mudah gitu, ya kan? Pelajaran yang sulit itu pun dia pelajarinya dengan mudah gitu. Apalagi kalau gurunya kemudian punya metode yang memudahkan bukan dia menyulitkan lagi. ya, memudahkan ya gitu.
Karena gini, guru yang pintar itu bukan guru yang membuat anak merasa sulit gitu. Justru guru yang pintar itu yang sulit jadi mudah bagi anak. Nah, kan gitu kan. Pintar kali Bu itu, susah kali pelajarannya. Terlalu pinter. Buat saya itu nggak pintar gitu. Karena guru yang pintar itu adalah bagaimana dia bisa membuat apa yang dia punya ya, pengetahuan yang dia punya itu bisa dia transfer dan diterima secara mudah oleh murid-muridnya gitu. Itu baru pinter nih gurunya kan gitu ya. Nah jadi itu yang saya pahami gitu dari beberapa teori yang kemudian saya pelajari gitu ya. Wah, happy, belajar dengan senang itu banyak manfaatnya gitu. Jadi dia melihat sekolah itu menyenangkan, sekolah itu bukan beban. Jadi sekolah itu bukan sumber stresnya gitu. Tapi sekolah itu tantangan dan menyenangkan bagi dia, ya. Tantangan itu kenapa? Apa yang dia mau tahu, dia bisa tanya di sekolah. Dia bisa tanya sama gurunya, kan gitu kan? Apa yang dia ingin tahu, dia bisa. Berarti kan tantangan ya. Nah, kalau sesuatu yang mau dia pelajari itu sebagai sebuah tantangan, ya tentu kan semangat yang muncul ya, rasa ingin tahu kan gitu ya. Benar. Kalau yang sulit dianggap sebagai sebuah tantangan, maka dia akan punya semangat bagaimana nih saya bisa mengatasinya kan gitu. Nah, di situ dia akan belajar di masa depannya ketika dia punya persoalan itu bukan dia anggap sebagai sebuah masalah, sebagai sesuatu yang harus dia selesaikan gitu. Sama dengan kesulitan dia belajar bukan sesuatu yang dia takutkan atau yang dia khawatirkan, tetapi sebagai sesuatu yang dia harus kuasai. Bagaimana cara dia menguasainya supaya dia bisa paham dengan pelajarannya. Itu salah satu yang menurut saya itu penting juga untuk menjadi perhatian kita dalam proses belajar ya. Nah, biasanya sekolah-sekolah modern ya, kemudian sekolah-sekolah yang sudah memiliki konsep dan program itu pasti punya. Nah, seringkali nih gini ya. Nah, ini juga penting menjadi orang tua. Ini sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, gurunya wah keren-keren gitu ya. Tapi begitu kita lihat anaknya nggak bisa belajar dengan nyaman, nggak bisa belajar dengan happy, ya sama aja gitu. Dia mau guru bagus pun kalau dia kemudian tidak bisa membuat anaknya nyaman belajar sama dia, menurut saya itu belum guru yang bagus ya gitu. Jadi bagi saya guru yang bagus itu adalah orang senang belajar sama dia, orang mau bertanya, ya kan? Jadi dia mau bertanya nggak takut, nah kan gitu. Kemudian gurunya juga menanggapi semua pertanyaan gitu. Jadi kalau ada guru yang kayak gitu pun ditanya gitu kan, ya udah itu membuat anak berhenti bertanya kan gitu. Itu salah satu. Nah begitu juga sama orang tua. Ketika orang tua menjadi guru di rumahnya, maka harus jadi seperti itu juga gitu ya. Jadi orang tua tuh yang menyenangkan, ya menginspirasi kan gitu ya, memotivasi, menjawab semua pertanyaan kan gitu, membuat semua masalah itu bukan masalah tapi sesuatu yang harus dia pelajari. Jadi jadi anak itu di rumah pun tidak takut melakukan kesalahan karena dari salah dia belajar gitu kan. Apa nih yang dia pelajari? Tapi yang sering terjadi adalah ketika anak melakukan kesalahan dalam menjawab soal kah, dalam mengerjakan tugas yang dimarahin. Ya, apalagi kemudian keluar kata-kata yang membuat dia tuh jadi perbandingan, menurun motivasi, bodoh misalnya, bilang kan ini kayak gini aja kok nggak ngerti sih gitu. Nah, jadi kalimat-kalimat negatif yang membuat anak itu jadi down. Yes. Itu kan. Nah, ini peran siapa? Ya orang tua gitu. Oke, berarti kita bisa simpulkan inilah yang kita katakan dengan sinergi program pendidikan di sekolah dan di rumah. Nah, ini tadi masalah yang kita bilang, kok si anak lebih seneng ngobrolnya ke guru karena kenapa? Waktu di sekolah dia merasa didengarkan, waktu di sekolah dia merasa happy, tetapi ketika kembali di rumah programnya berbeda. Sehingga ini tidak sinergi. Wah, ini satu insight baru ya untuk para orang tua. Jadi ini memang pekerjaan, bukan pekerjaan tambahan tapi memang pekerjaan wajib sebagai seorang orang tua, bahwasannya seorang anak yang memang kita antar ke sekolah tetap menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Next topik Ibu. Ini kan tadi tips memilih sekolah yang tepat menurut versinya Ibu Rahmadani dan secara gambaran kesimpulannya yang kita dapetin. Bu, ini yang paling sering terjadi, cara mendisiplinkan anak. Nah, ini kan biasanya kan ada nih cara memberikan, mungkin ada yang kayak orang bilang memberikan hukuman. Sebenarnya apa sih tanggapan Ibu cara memberikan hukuman atau mendisiplinkan anak ketika di sekolah dan di rumah? Gimana untuk bisa mensinergikan?
Apa sih yang dikategorikan dengan mendisiplinkan? Mendisiplinkan, ya kembali kepada definisi disiplin. Kita mau buat apa definisinya? Disiplin itu sebagai kepatuhan, disiplin itu sebagai keteraturan, ya kan? Ya. Disiplin sebagai ketaatan pada aturan, nah itu kan beda-beda. Jadi yang kita maksud disiplin itu apa? Gitu. Jadi kalau disiplin terhadap ketepatan, yaitu waktu. Ya kan? Disiplin terhadap kepatuhan ya aturan, ngikutin aturan itu kan bagian dari disiplin. Jadi kalau bagi saya disiplin itu kan wujud perilakunya apa sih itu yang kita mau buat. Nah itu dulu. Jadi kita tidak berkutat pada kata disiplinnya, tetapi pada perilaku apa sih gitu. Jadi diturunkan lagi dia. Oke, gitu ya, dijabarkan gitu. lagi. Ya, dijabarkan lagi. Jadi misalnya, anak harus patuh pada aturan. Oke, satu. Yang kedua apa? Disiplin terhadap ketepatan waktu. Apa nih indikator perilakunya? Dia hadir ke sekolah tepat waktu. Dia menyelesaikan tugas sekolahnya, tugas PR-nya tepat waktu. Itu kan disiplin. Atau kalau di rumah disiplin dalam hal keteraturan hidup. Berarti misalnya dia disiplin nih kalau pulang sekolah dia letakkan sepatunya di rak sepatu. Dia letakkan tasnya di rak kan gitu-gitu kan. Nah itu bentuknya dibuat. Sehingga kita bisa bilang oke, saya sudah mendisiplinkan dia yang berhasil dalam indikator A, B, C. Nah kemudian memang ketika kita dalam menerapkan disiplin lah ya kan pastilah ada pelanggaran-pelanggaran ya gitu, ada inkonsistensi lah, ketidaksesuaian mereka ya tidak sesuai dengan apa yang kita ingin bentuk. Benar. Terus harus bagaimana? Apakah harus dengan menghukum gitu? Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ketika kita menghukum itu dia akan otomatis menjadi disiplin? Atau dia melihat pembentukan perilaku disiplin itu sebagai sebuah tekanan ya atau kesadaran? Nah yang mana nih gitu? Kalau hukuman itu membuat dia lebih kepada tekanan, ya itu tidak akan berdampak positif pada pembentukan perilaku ya, karena dia nggak suka sebetulnya gitu. Bu, kalau kita cerita tentang kedisiplinan tadi Ibu kan ada menyinggung kalau mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, berarti kena hukuman Ibu. Kalau misalnya mereka kena hukuman yang sebenarnya dikategorikan boleh gitu ya Bu ya, apa itu? Kalau saya memang lebih melihat hukuman itu mungkin bukan hukuman ya, konsekuensi ya lebih bagusnya, lebih enak bahasanya ya, supaya Bu, positif ya. Konsekuensi kalau dia tidak melakukan ya sesuai sesuatu. dengan perjanjian lah kita bilang. Karena gini, ketika kita mau buat aturan gitu ya, itu juga kan harus dikomunikasikan, harus benar. disepakati. Kita jangan bikin aturan yang memang anak itu pun nggak mampu melaksanakannya. Contoh Bu, Kita aja pun nggak mampu. Misalnya belajar harus duduk di meja 2 jam. tidak boleh buka gadget. Ya 2 jam belajar di meja. Terus saya tanya, ini orang dewasa. Orang dewasa nih kalau disuruh duduk 2 jam, betah nggak? Nah, terus kenapa kita suruh anak kemudian buat aturan disiplin dengan cara seperti itu? Gitu. Jadi kan berarti kalau nanti ternyata dia tak mampu melaksanakannya kan kita anggap menyimpang. Kemudian kita kasih hukuman, nggak adil gitu, nggak bagus kan, nggak positif. Siapapun nggak mampu, mama aja lah disuruh 2 jam di situ, nggak mampu. Terus kenapa saya nuntut dia harus belajar? Itu satu. Gimana kalau tanggapan saya Kat Bu? Itu kan memang tugas kamu sebagai anak-anak. Ya, tapi kan saya nggak harus belajar di meja 2 jam kan. Saya bisa belajar sambil ini. Definisi belajar lagi nanti yang harus dipahami sama orang tua. Apakah belajar harus memang duduk di meja sama dengan di sekolah ya, definisi disiplin. Oke, disiplin, duduk disiplin. Tangan, dulu saya SD begitu ya. Oke, lipat 1, tangan 2, 3, 4. Jadi sambil dengerin guru begini aja kan gitu. Nah, sama kita ya Bu. ini dampaknya apa nih? Ya otak saya juga diem gitu. Karena tubuh kita tuh dibikin diem gitu kan. Jadi bagaimana otak saya mau berselancar gitu ya kalau tubuh saya pun jadi begini. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan bahwa mendisiplinkan anak di ruang kelas nggak lagi sama dengan kita dulu, ya kan? Gitu. Jadi anak aktif bertanya, dia bergerak itu dianggap
bagian yang Salah. biasa sekarang. Iya, kalau Kayak sekarang gitu. sudah Sekarang oke. kan bagian, kalau dulu kan nggak bisa, kita celingak-celinguk begini aja udah kena toko sama penggaris kan gitu ya. Itu saya masih ngalamin ya gitu. Aduh. Apa Gitu. penghapus Bu? Penghapus di kukunya gitu. Terus Oh, saya bilang, iya. aduh apa iya ini makna apa ini namanya disiplin ya gitu kan. Jadi itu adalah hal yang harus kita luruskan ya. Jadi apa definisi disiplin buat kita? Terus perilaku apa nih yang sebetulnya kita mau bentuk dengan kata disiplin gitu kan. Jadi kalau itu sudah kita paham, maka kita tahu bentuk-bentuk perilaku yang kita anggap tidak sesuai dengan sesuai. Kan nanti indikatornya situ ya. Iya. Ini saya mau keteraturan kah atau kepatuhan Yes, ya. Jadi benar. berarti nanti bentuk perilakunya kalau keteraturan apa, kepatuhan apa. Nah, kalau dia melakukan di luar itu ya nggak ada masalah gitu. Karena kita sudah membingkai gitu ya Iya. perilaku apa yang kita anggap tidak sesuai dengan yang sesuai. Kan gitu harus kita buat dong indikatornya. Jangan nanti semua yang semuanya kita anggap nggak sesuai karena tidak seperti yang kita inginkan. Ini kan salah juga. Itu yang menjadi ambigu bagi anak. Ya mana sih sebetulnya disiplin itu gitu kan. Nah, perilaku yang mana sih sebetulnya yang diinginkan gitu. Jadi kan harus jelas gitu. Dan ini ya. harus dikomunikasikan. Ya, jadi harus dikomunikasikan. Jadi orang tua tuh nggak boleh inkonsisten ya. Loh kemarin katanya kalau aku ngerjain PR tepat waktu itu sudah masuk dalam disiplin. Dan gitu. saya udah boleh main game gitu. Pokoknya aku kan, nah ini kan aku sekarang udah nyiapin PR-nya setengah jam. Kenapa aku harus disuruh duduk 1 jam gitu? Kan indikatornya adalah pokoknya PR selesai kan gitu. Nah, itu kan juga adalah salah satu yang harus dipahamkan ya, karena anak-anak kecil apalagi TK SD itu ya, dia skripnya itu kan apa ya, konkret praktis apa yang dialami, apa yang dia rasakan ya itu dia definisikan gitu. Kalau kita dewasa kan kita bisa mendefinisikan apa yang kita lihat itu dengan bermacam-macam perspektif kan. Kalau Yes. anak kan enggak, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan ya itulah yang Dan itu dia akan terjemahkan. utarakan. Makanya kita bilang anak-anak adalah peniru ulung. Ya itu yang dia terjemahkan karena memang kemampuan belajarnya masih di situ gitu ya, Oke. kemampuan kognitifnya. Jadi memang apa ya, kalau saya bilang menjadi orang tua yang paham dengan yang punya program, biasanya memang anaknya berhasil gitu ya. Apakah dia tuh mau mandiri ya, biasanya anaknya akan apalah ya, smart ya emosi juga stabil karena dia punya kasih sayang, happy ya, kegiatan kehidupannya juga bahagia gitu. Nah, yang seperti itu yang memang harus iklim yang kita ciptakan di rumah. Oke. Baik, berarti kita bisa bilang di sini kalau cerita tentang mendisiplinkan seorang anak, sebagai orang tua harus make it very clear. Apa yang kategori disiplin dan tidak disiplin. Dan konsistensinya harus jelas. Karena kalau ketika sudah tidak konsisten ketahuan dan si anak bisa aja sih komplain, kan begitu ya Bu. Dan yang kedua adalah ketika kedisiplinannya tidak dilakukan dengan benar, berarti kan akan ada terjadi hukuman. Kita sama-sama yuk kita ganti menjadi konsekuensi. Konsekuensi apa yang ingin diberikan, dan itu juga harus dikomunikasikan dari awal. Iya, agar si anak betul. tidak shock kan Betul. gitu ya. Nah inilah yang kita bilang sinergi program sekolah. Kita harus tahu juga di sekolah itu biasa seperti bagaimana. Agar si anak tidak merasa ada perbedaan yang signifikan Betul. dengan sekolah dan ada di rumah. Terakhir nanti dia bisa memilih yang mana aku lebih suka. Terakhirnya dia merasa kalau di sekolah ternyata nggak pernah, bukan dihukum tapi biasanya kalau salah diberitahu, tapi di rumah dihukum, dia akan bilang I want go to school only gitu kan. Oke, very nice Bu. Ini pertanyaan semakin banyak ya kalau saya mau nanya. Mungkin saya pengen nanya kepada Ibu adalah satu hal ini. Faktor apa sih yang membuat keberhasilan seorang anak? Faktor dia dididik di rumah kah? Atau faktor keberhasilannya itu di sekolah? Ya, jadi kan tidak ada orang tua yang tidak kepingin anaknya berhasil kan gitu. Jadi mau guru, mau sekolah, karena kan itu Semua pengen. ya kalau di rumah indikator anak berhasil berarti orang tuanya bagus gitu kan. Kalau di sekolah anaknya berhasil dalam hal-hal tertentu, berarti gurunya bagus, sekolahnya bagus kan itu ya. Jadi untuk melihat keberhasilan kita gitu di dalam membesarkan anak ya gitu. Maka tadi tuh ya keterlibatan orang tua menjadi penting ya dalam mendampingi anak di sekolah. Kemudian keberhasilan belajar itu kan ketika ada perubahan yang terjadi pada anak.
Seperti? Itulah proses belajar ya. Oke. Jadi keberhasilan sebuah belajar itu adalah ketika ada perubahan yang terjadi pada anak, baik itu dari aspek pengetahuan, berarti di situ akademisi ya, dari nggak pandai baca jadi pandai baca, dari nggak pandai hitung jadi pandai hitung. Nah, apalah yang dia pelajari di situ. Jadi nggak ngerti sejarah jadi ngerti gitu ya. Itu ada perubahan. Jadi ada perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ada perubahan keterampilan. Apakah dia keterampilan psikomotoriknya, keterampilan hidupnya, ya keterampilan dia berkomunikasi itu kebagian ya dari life skillnya. Itu ada keterampilan yang soft skill maupun hard skillnya juga ada perubahan. Yang tadinya dia tidak, ini untuk anak TK misalnya, yang tadinya dia nggak bisa makan sendiri, jadi pandai makan. Ini kan sendiri. Keterampilan, ya ini kan keterampilan yang dia pelajari. Ada perubahan di situ. Kemudian keterampilan perubahan dari sikap perilaku, dari yang negatif menjadi positif, yang dari yang nggak biasa menjadi biasa. Termasuk salah satu tadi mendisiplinkan. Oke, kalau kita belajar kita harus bawa buku. Yes. Nah, ketika ada anak datang belajar nggak bawa buku, berarti kan ada sikap perilaku yang tidak terbentuk. Benar. Tapi begitu anak beliau, oke sekarang sumber ilmu adalah buku, berarti semua kita harus rajin baca buku. Ada sikap perilaku karena dia mulai ternyata saya kalau mau cerdas itu harus belajar. Benar. Nah jadi prinsip-prinsip sikap perilaku tuh. Kemudian orang sukses itu karena dia belajar. Yes. Kan gitu. Berarti akan terbangun dalam diri dia satu sikap bahwa sekolah itu tempat dia untuk menjadi diri dia berhasil di masa depan. Nah ada perubahan itu dari yang malas akhirnya menjadi rajin, ya kan? Dari yang tidak termotivasi menjadi termotivasi. Itu kan ada perubahan, gitu ya. Kemudian ada nilai dan prinsip hidup dalam belajar. Jadi sekolah itu sebetulnya tidak hanya gitu pendidikan ya, pendidikan itu tidak hanya menanamkan akademis sebetulnya. Karena banyak orang yang gagal, orang cerdas yang gagal tuh banyak sekali. Ya dalam karirnya, dalam hidupnya, dalam dia membangun usaha gitu. Kalau kemudian unsur karakter pribadinya, value-nya, moralnya itu tidak terbangun. Jadi akhirnya kita bisa katakan mana yang lebih mensukseskan orang, akademisinya atau karakternya. Ya kita kepengen dua-duanya gitu. Karakternya baik pun kalau dia nggak punya skill susah juga kan. Gitu kan untuk bertahan hidup. Berarti dia harus punya dua-dua. Mana yang lebih penting? Saya bilang sama. Harus seimbang gitu. Jadi pendidikan karakter kepribadiannya juga harus seimbang dengan pendidikan akademisnya gitu. Nilai-nilai hidupnya. Jadi sekolah itu bukan hanya ngajarin matematika gitu. Tapi kenapa dia harus belajar matematika? Filosofisnya apa untuk orang belajar matematika? Belajar matematika berarti dia belajar menganalisis masalah, belajar menyelesaikan masalah. Matematika mengajarkan dia dalam menyelesaikan masalah angka ada rumus. Kan gitu. Berarti dalam menyelesaikan masalah ini kan juga harus punya pola. Rumus itu kan pola menyelesaikannya ya. Gitu. Berarti logika berpikir dia akan terbangun. Berarti mengajarkan matematika bukan hanya mengajarkan angka dan menyelesaikan rumus-rumus angka, tapi dia juga paham kalau saya belajar matematika maka kemampuan saya yang lain nih juga terbangun. Nah, gitu. Sama dengan kalau saya belajar bahasa. Bukan hanya belajar bahasa, saya bisa bahasa Inggris, tapi intinya belajar bahasa adalah saya punya kemampuan belajar berkomunikasi. Kan gitu ya? Benar. Secara tertulis saya bisa mengarang, tapi secara verbal saya nggak pandai menyampaikan, sama berarti saja. saya nggak belajar bahasa kan gitu. Nah itu dia. Jadi filosofis dari belajar itu apa gitu. Nah jadi kita nggak terjebak hanya pada nilai ya gitu, nilai yang kemudian mata pelajaran itu dihafal gitu ya. Kemudian nanti ditanya di ujian keluar nilai, bukan gitu. Tapi bagaimana pelajaran itu bisa dia aplikasikan dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Baik ilmu pengetahuannya, baik itu keterampilannya gitu. Itu pembelajaran. Di mana dia bisa didapat? Ya tentu dua, di lembaga pendidikan tadi. Satu di lembaga pendidikan sekolah formal, kemudian di lembaga pendidikan non formal di rumah gitu. Nah, kalau orang tua nggak punya nih gitu konsep pembentukan pembelajaran yang tadi itu yang empat aspek ini gitu kan. Dia bisa ambil lah gitu. Dia itulah sinergi tadi. Dia datang ke sekolahnya kan dia pasti ketika memilih itu dia udah tahu nih dia akan anak ini akan belajar apa. Dia harus tahu anak tuh belajar apa di sekolah itu. Baik itu akademisnya maupun non akademisnya. Kemudian
di mana sekolah mengambil peran paling besar dan di mana saya di rumah membantu mensupport. Oke. Kalau kita bilang terbalik ya, seringkali kita kan terbalik bahwa utamanya sekolah dalam pendidikan akademis, orang tua support. Saya bilang terbalik. Yang utamanya orang tuanya, sekolah yang support gitu. Kan gitu. Kalau orang sekolah yang utama, maka kita akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada sekolah gitu. Tapi kalau kita yang bilang saya lah yang utamanya, sekolah adalah supportnya, ya berarti kan saya yang mengambil peran lebih banyak gitu. Jadi pikiran-pikiran seperti inilah ya. Jadi kenapa? Karena memang untuk membuat anak berhasil belajar, satu gitu ya, kita juga tahu nih kemampuan anak nih. Jadi sebelumnya kan kita harus gitu ya lihat. Menyekolahkan anak itu juga bukan hanya sekedar melihat sekolahnya bagus, tapi dilihat juga nih anaknya. Ya karakter anaknya cocok nggak dengan sekolah itu? Capable nggak juga? Ya gitu. Kemudian kematangan mental anak itu ya, kesiapan mental anak dengan sekolah yang sistem disiplin ketat, cocok nggak gitu? Ya. Kalau nggak cocok berarti nanti akan jadi masalah dia sekolah di situ. Akan banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi stres bagi dia. Guru pun akan jadi stres juga nih kan gitu. Nah karena membentuknya jadi susah gitu. Apalagi di rumah tak dilakukan gitu kan. Nah berarti kan dilihat nih dulu karakteristik anak saya cocok nggak dengan sekolah. Kemudian yang kedua kita lihat kematangan dan kesiapan belajar anak itu. Jadi kan sekarang ada tes psikologi untuk kematangan belajar, kesiapan belajar ya. Nah kemudian untuk kalau SD itu kita lihat kemampuan belajar ya, IQ-nya. Kalau di TK kan kita nggak bisa lihat secara detail dengan angka ya, angka misalnya angka sekian gitu nggak bisa. Karena dia belum mengenal bahasa, belum mengenal huruf, belum mengenal angka. Jadi nggak mungkin kan kita kasih matematika pada anak yang nggak mengenal angka kan. Nah berarti dia lebih kepada kesiapan dan kematangan belajar. Nah pada anak SD gitu, ada sekolah sekarang kan menerapkan oke, di tes psikologi dulu. Untuk apa gitu? Untuk kepentingan gurunya atau untuk kepentingan proses pembelajarannya, ya kan? Kalau untuk kepentingan guru maka akan dikip oleh guru. Tapi kalau untuk kepentingan proses pembelajaran, maka dari kita bisa lihat. Nah itu yang tadi pertanyaan anak ya ini beda dengan yang lain kan? Ya itu gitu, pemetaan anak itu kita lihat dari situ. Oh ternyata anak ini gitu ya, pendekatannya harus dengan cara ini. Setiap ya, anak berbeda dan karena unik. tadi setiap anak punya kepribadian yang berbeda. Kalau kita sudah bisa memetakan anak, misalnya IQ, ya kecerdasan belajarnya. Oh di kelas ini ada 10 anak, ada 5 yang sangat cerdas, gitu. Ada 5 yang rata-rata. Ini gimana nih cara ngajarinnya? Balance-nya biar atau gimana? kita pisah aja deh, yang pinter-pinter aja di kelas ini gabung. Dulu sekolah pasti gitu ya Bu? Ya akselerasi kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nggak apa ya? Kalau menurut saya sih nggak efektif juga lah ya. Mungkin oke ya untuk mempercepat proses pembelajaran dia, dikelompokkan dia pada anak dengan golongan yang sama gitu ya. Tapi kemudian anak yang akan ada apa ya gap ya yang terjadi. Padahal di dalam kelas itu dengan anak beragam itu juga positif. Anak yang cerdas dia bisa mengajari anak yang kurang rata-rata tadi atau yang kurang paham. Peer educator berjalan di situ. Anak yang pintar ngajarin anak yang kurang mampu, dia belajar 2 kali, kan gitu ya. Dia belajar dari gurunya, dia serap, kemudian diajari temennya lagi, dia belajar 2 kali. Makin kuat nggak ini? Makin kuat. Dan si anak yang tadi paham, dia juga punya kesempatan untuk mentransfer apa yang sudah dia pengetahuan dapetin. Dia kepada temennya, itu dia belajar lagi nggak? Yes, belajar. Jadi berkali-kali lah dia belajar, akhirnya pelajarannya masuk gitu ya. Baik. Jadi itu dia kemudian yang kedua, yang lain lagi adalah sekolah itu juga mau baik itu di rumah maupun di sekolah ya, keseimbangan belajar. Jadi antara program pembentukan akademis karakter dengan bermain. Oke, atau kita bilang otak kiri otak kanannya lah ya Buk ya. Sekarang gini, kita 6 jam belajar terus. Satu mata pelajaran baru selesai, belum 5 menit masuk lagi pelajaran yang lain. Itu seterusnya. Kira-kira stres nggak ya? Hangbook, yang kerja aja hangbook. Nah, kita aja bilang ikut training 2 hari gitu, nggak berhenti. Ya, maka kenapa kemudian bagaimana keseimbangan? Bagaimana metode menyampaikan materi itu dengan cara yang rileks itu menjadi penting. Oke, baik. Kalau kita bisa bilang ternyata di sini faktor yang membuat keberhasilan seorang anak tak jauh ya tetap butuh sinergi program pendidikan dari sekolah dan rumah ya Buk ya. Jadi kita harus ada memastikan ininya sinergi.
Kalau tidak sinergi, tidak dikomunikasikan dengan baik, sekolah tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang tua dan sebaliknya, maka hal ini tidak akan membuat sebuah keberhasilan yang mumpuni untuk seorang anak. Thank you banget Ibu. Thank you banget. Jadi semua yang tadi bertanya tentang gimana supaya anak gue juga bisa dengerin gue dan semuanya sudah terjawab. Kalaupun ada yang masih belum terjawab, tidak apa-apa, kita mungkin bisa bahas di episode berikutnya. Ibu, boleh kita tutup dengan satu pesan yang ingin disampaikan kepada para teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan. Ya, jadi bagi para orang tua ya, saya mengulang kembali ya bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan yang utama bagi anak. Kenapa? Karena begitu anak lahir, yang dia jumpai, yang dia temui pertama kali adalah keluarganya, adalah orang tuanya. Jadi berarti lingkungan yang paling baik untuk anak bisa belajar itu adalah di rumah. Kemudian orang tua adalah motivator, fasilitator, dan pembimbing untuk anak-anak dalam mengembangkan kreativitasnya, kemudian dalam meningkatkan kemampuan otaknya, ya, meningkatkan kecerdasan anaknya, kemudian dalam optimalkan potensi anak gitu ya. Sekolah itu hanya support system bagi orang tua di dalam mendidik anak. Jadi yang utamanya tetap orang tua gitu ya. Mungkin apa yang tidak ada di sekolah atau apa yang sudah berjalan di sekolah diteruskan di rumah gitu ya, sehingga kemudian pembentukan perilakunya menjadi lebih mudah dan lebih kuat ya, supaya tidak ada inkonsistensi atau nggak kesesuaian ya gitu. Jadi apa yang dia dapatkan di sekolah dengan apa yang diterapkan di rumah itu sama, jadi nggak ada perbedaan. Itu sih sarannya. Yeay, terima kasih Ibu. Sama-sama. Atas insight-nya. Semoga nanti saya sudah punya anak, saya akan program anak saya dari waktu dia hamil ya Bu ya. Betul. Oke, thank you banget. Baiklah, kepada semua minasan yang masih mendengarkan, satu hal yang ingin kita ingatkan bahwasannya sekolah terbaik itu adalah di rumah dan juga guru terbaik itu adalah Anda orang tua. Jadi ingat bahwasannya orang tua adalah kunci utama keberhasilan seorang anak. Tak dipungkiri kita juga butuh dukungan dari sekolah. That's why kita butuh sinergi antara kedua belah pihak sehingga kita bisa menciptakan seorang anak yang berhasil. Anak yang berhasil seperti apa? Andalah sebagai orang tua yang akan menciptakan anak tersebut. Baiklah semuanya, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Jika episode kali ini Anda bisa belajar sesuatu, boleh klik like, comment, terus kemudian boleh sharing kepada orang tua lainnya, guru-guru lainnya, biar kita bisa bersama-sama menciptakan generasi penerus yang lebih bahagia dan lebih semangat juga untuk belajar dan menjadi pribadi yang berhasil, bukan secara akademisi tetapi juga secara karakter. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you very much. Bye.